Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu menjaga silaturahmi melalui channel ini dan semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cerita hikmah diambil dari buku Kisah Bijak Para Sufi, tentang betapa berharganya orang yang kita anggap tidak berharga, namun ternyata sangatlah berharga. Mereka itu hadir pada saat yang tepat saat kita membutuhkan pertolongan. Dalam sebuah cerita maknawi, ada seorang raja yang memanggil seorang penasihat dan berkata kepadanya, kekuatan pikiran yang sejati bergantung pada analisa dalam pengambilan keputusan. Katakanlah padaku, pilihan mana yang lebih baik, apakah meningkatkan pengetahuan rakyatku atau memberi mereka tambahan makanan? Kedua pilihan itu sama bermanfaat. Sang penasihat sufi berkata, wahai baginda, percuma saja memberikan pengetahuan kepada mereka yang tak dapat memahami manfaatnya, demikian pula akan sia-sia jika menambahkan makanan kepada mereka yang tak mengerti maksud baik baginda. Oleh karena itu, tidaklah benar menganggap bahwa kedua pilihan itu sama bermanfaat. Bila mereka tak bisa mencerna makanan itu, atau bila mereka berpikir bahwa makanan itu diberikan untuk menyogok, atau malah membuat mereka berniat meminta lebih, maka maksud baginda akan gagal. Untuk itu, pertanyaan harus diajukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pertimbangan, orang paling berharga sesungguhnya tak berharga dan orang paling tak berharga sebenarnya berharga. Terangkanlah kebenaran ini bagiku, sebab aku belum bisa memahaminya, kata sang raja. Sang sufi kemudian memanggil ketua para darwis di Afghanistan, dan ia pun datang ke istana. Kalau engkau memiliki sebuah jalan, apa yang akan engkau katakan kepada orang-orang di Kabul? Tanya sang sufi kepada darwis itu. Sang darwis menjawab, ada seorang lelaki dekat suatu tempat yang bila ia mengetahuinya, bisa mendapatkan kekayaan bagi dirinya dan juga kemakmuran bagi seluruh negeri itu, dengan memberikan keranjang buah ceri kepada orang miskin tertentu, kata darwis itu, yang mengetahui berbagai hubungan gaib antara berbagai hal. Sang raja merasa senang, sebab para sufi tak biasanya memperbincangkan perihal semacam itu. Bawa lelaki itu kemari dan kita akan membuktikannya, seru sang raja. Para pejabat memberi sang raja isyarat agar tetap tenang. Karena hal itu takkan terjadi kecuali bila dilakukan dengan ikhlas. Kemudian, mereka bertiga ke pasar di Kabul untuk menyamar sebagai orang biasa. Dengan melepaskan sorban dan jubahnya, ketua sufi itu tampak sangat mirip dengan orang biasa. Sang sufi mendekati penjualnya dan mengucapkan salam. Kemudian, ia berkata, aku kenal seorang miskin. Maukah kau memberinya sekeranjang ceri sebagai derma? Penjual itu tertawa terpingkal-pingkal. Nah, aku sudah pernah mendengar beberapa tipuan, tetapi baru kali ini ada orang yang menginginkan buah ceri, meminta sambil membungkuk agar buah ini diberikan sebagai derma. Apakah engkau paham maksudku? Kata sufi pertama itu kepada raja. Orang paling berharga di antara kita baru saja menyampaikan usul yang paling mulia, dan kejadian tadi membuktikan bahwa ia tak berharga bagi orang yang diajaknya bicara tadi. Tetapi bagaimana tentang orang paling tak berharga, menjadi orang berharga? Tanya sang raja. Kedua darwis itu memberinya isyarat agar mengikuti mereka. Ketika mereka hendak menyeberangi sungai Kabul, kedua sufi itu tiba-tiba menyergap raja dan membuangnya ke sungai. Sang raja tak bisa berenang. Ketika sang raja merasa hampir tenggelam, seorang yang terkenal miskin dan tak waras yang berkelana di jalan-jalan melompat ke sungai dan menyelamatkan raja serta membawanya ke tepi.
Saat kejadian itu, ada orang lain yang lebih kuat dari si miskin, juga melihatnya jatuh ke air, tetapi mereka diam saja. Tatkala raja sudah pulih, kedua darwis itu berkata serempak, "Orang paling tak berharga sesungguhnya berharga." Setelah dua kejadian itu, sang raja memutuskan bahwa ia akan memberi berbagai macam bantuan, hanya kepada orang-orang yang pantas menerimanya sesuai kebutuhannya. Demikian berakhirnya cerita bijak para sufi ini. Banyak nilai kebijaksanaan yang bisa diambil, salah satunya tentang saat kita memberi sesuatu kepada orang lain, harus sesuai kondisi orang yang diberi tersebut, apakah ia membutuhkan bantuan atau tidak.